Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sanda Apriliani Utami. Today, I will presentation to the topic is Introduction to Business Concept and Business Management. Okay, let's move on to the presentation. Konsep dan manajemen bisnis. Konsep dan manajemen bisnis dibahas secara komprehensif melalui 4 fungsi dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Dalam bisnis, perencanaan mencakup menentukan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan menetapkan prioritas dan menyelesaikan sumber daya dengan efisien. Yang kedua, pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian ini mencakup merancang struktur organisasi, membagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim atau karyawan, menciptakan hubungan dan komunikasi yang jelas. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan berfokus pada memotivasi, mengarahkan, dan memengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek penting dari kepemimpinan yang dibahas oleh Robbins dan Coulter mencakup memimpin dengan memberikan arahan yang jelas, menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses memonitor kinerja organisasi dan memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana. Langkah-langkah dalam pengendalian yaitu menentukan standar kinerja, mengatur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, mengambil tindakan positif jika terjadi penyimpangan. Kemudian, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem pasar bisnis adalah suatu lingkungan di mana perusahaan atau organisasi membeli barang dan jasa dari perusahaan lain untuk keperluan produksi, operasional, atau penjualan kembali. Tidak seperti pasar konsumen yang melayani individu. Pasar bisnis melibatkan transaksi antara organisasi termasuk produsen, pengecer, pemerintah, atau instansi. Ciri-ciri utama sistem pasar bisnis yaitu pembelian dalam jumlah besar. Organisasi biasanya membeli dalam jumlah besar untuk mendukung produksi atau layanan mereka. Yang kedua yaitu proses pengendalian keputusan yang kompleks. Pembeli dalam pasar bisnis melibatkan berbagai pihak dalam organisasi, seperti manajer, pengurus akhir, dan tim keuangan. Yang ketiga yaitu hubungan jangka panjang. Dalam pasar bisnis, hubungan antara pembeli dan penjual seringkali bersifat jangka panjang karena nilai transaksi besar dan sering melibatkan kontrak atau kesepakatan berkelanjutan. Yang keempat yaitu permintaan derivat. Permintaan barang atau jasa di pasar bisnis seringkali berasal dari permintaan pasar konsumen. Misalnya, permintaan bahan baku meningkat seiring dengan peningkatan produksi barang konsumen. Yang kelima yaitu negosiasi harga dan spesifikasi teknis. Harga dan syarat pembelian biasanya dinegosiasi antara pembeli dan penjual dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus organisasi pembeli. Contoh sistem pasar bisnis yaitu seperti supermarket,
membeli produk, makanan, minuman, dan barang-barang rumah tangga dari berbagai produsen dan distributor. Kemudian, perusahaan ini menjual produk-produk tersebut kepada konsumen akhir. Nah, transaksi antara supermarket dan pemasoknya merupakan bagian dari pasar bisnis karena melibatkan pembelian besar untuk keperluan distribusi atau penjualan kembali. Okay, this is my presentation. Thank you guys for watching my video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.